Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzaki Muhammad Fadil dengan NIM 240605110168. Di video kali ini saya ingin membahas konsep dasar cara kerja web dan internet. Nah, karena sini saya sudah menyiapkan PowerPoint, jadi kita langsung bahas saja. PowerPoint. Di dalam suatu komunikasi itu ada infrastruktur jaringan global. Nah, internet tuh kalau di bayangan kita tuh kan pasti yang tidak terlihat, yang ada di atas awan. Padahal tuh internet itu sebuah infrastruktur global yang dimana di dalamnya ada kayak fiber optik, kabel bawah laut, router ataupun wifi yang saling terhubung yang digunakan seperti jalan raya yang dilewati oleh data-data kita, ataupun intinya buat jalur komunikasi antar perangkat lah. Nah, agar data ataupun pesan ataupun apapun yang kita kirim di internet itu atau di jalur itu tidak tersesat atau biar bisa sampai tujuan, itu memerlukan sebuah alamat, di mana di sini adalah ada konsep IP address atau Internet Protocol Address yang dimana berfungsi untuk alamat tujuan dan asal pengiriman paket. IP ini ada dua jenis, yang dimana ada IPv4 dan IPv6. Keduanya ini mempunyai perbedaan di panjang atau rentan dari IP ini. Kalau IPv4 ini panjangnya sekitar 32 bit, kalau IPv6 sekitar 128 bit. Di mana perbedaan ini mempengaruhi jumlah perangkat yang dapat terhubung pada atau perangkat yang dapat ditampung oleh IP ini. Kalau IPv4 ini maksimal sekitar 4 miliaran kalau nggak salah. Kalau IPv6 ini mungkin bisa 5 atau 7 kalian dari IPv4. Nah, lalu kita sebagai manusia, nggak mungkin lah kita ingin mengakses suatu website harus menghafalkan IP atau alamat yang formatnya adalah deretan angka unik ini. Masa kita harus mengetikkan 192.168 untuk sebuah website yang sering kita kunjungi, misal Google atau apa. Nah, di sini tuh peran DNS ini digunakan atau diciptakanlah DNS ini atau Domain Name System ini, yang dimana dia itu fungsinya kayak kamus, dimana dia menerjemahkan IP yang dipahami mesin tadi ke dalam suatu bahasa yang mudah kita hafalkan atau mudah kita mengerti. Semisal google.com, kan gampang kan kita untuk menghafal dan mengingat-ingat, dan unik kan ini juga. Terus oleh DNS ini ketika kita di pencarian mengetikkan google.com, dia akan langsung mengubahnya menjadi sebuah IP yang akan dipahami mesin. Selanjutnya itu kan kita udah tahu nih cara mencari suatu alamat di internet. Terus bagaimana cara mereka berkomunikasi? Dimana di dalam komunikasi suatu web itu ada dua peran. Yang pertama adalah klien, yang dimana dia mengirimkan permintaan. Yang kedua adalah server, yang dimana dia akan menerima permintaan kita dan mengolahnya dan mengembalikan berupa data ataupun apapun yang kita minta. Jadi dalam hubungan klien dan server ini tadi ada siklus yang dinamakan request and response. Jadi klien ini ibaratnya kita klien ini ibaratnya perangkat kita yang meminta request ingin masuk ke dalam suatu website. Terus dari server merespon mengembalikan suatu data yang kita perlukan. Agar hubungan klien dan server ini
berjalan dengan lancar, itu memerlukan standarisasi bahasa, yang dimana di sini muncullah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana dia ini menyeragamkan input dan output dari klien dan server ini. Jadi semisal klien mengirimkan request, server tahu request ini mau dimanain atau tahu request ini meminta apa gitu. Klien mau meminta permintaan seperti apa gitu. Biar tidak menimbulkan kebingungan di antara klien dan server. Lalu ketika server menerima request, itu di dalam situ tuh terjadi apa gitu. Nah, dimana dalam mengelola request dari klien tadi, di sini ada peran dari backend, yang dimana dia memproses permintaan-permintaan tadi menggunakan data yang ada di database server, dimana database ini sendiri adalah seperti penyimpanan arsip yang menyimpan data-data pengguna ataupun data-data dari website ini. Lalu dari server tadi, dia bakal mengembalikan ke pengguna atau ke klien, tapi itu masih dalam berupa kode mentah, yang dimana browser di sini berperan untuk mentranslate kode tadi dengan bantuan HTML, CSS, dan JavaScript menjadi sebuah tampilan website yang dapat kita lihat dan kita pahami. Lalu website ini sendiri itu terbentuk dari 3 bahasa ini secara umum ya, kebanyakannya. Di mana HTML berfungsi sebagai kerangka atau struktur pembangun dari suatu website. Lalu CSS berfungsi untuk mendesain atau menata letak lah. Ibaratnya kalau di PPT ini kita ada tulisan menampilkan halaman website client site ini. Nah, ini mungkin kalau di HTML cuman menuliskan kode seperti ini, menuliskan baris menampilkan halaman website kayak gini. Nah, CSS itu berperan kayak memberikan warna, memberikan ukuran besar kecil gitu. Nah, lalu JavaScript itu berfungsi untuk memberikan interaktivitas seperti tombol yang bisa diklik. Jadi dia itu kayak gini. Dia kayak memberikan animasi yang intuitif lah. Jadi misal kita ingin mengklik tombol, itu pasti ada kayak animasi ataupun warna yang berubah atau gimana gitu. Jadi kayak interaktif aja gitu. Lalu masalah atau pembahasan terakhir dari saya itu adalah soal kecepatan, yang dimana misal nih, saya kan ada di Indonesia nih, ingin mengakses suatu website yang dimana servernya ada di Amerika. Pasti akan memerlukan waktu untuk data atau request saya sampai dan data yang ada di server dikirim ke saya. Nah, di sini diciptakan konsep yaitu CDN atau Content Delivery Network, di mana dia ini adalah sekumpulan server kecil yang disebar di seluruh dunia untuk meringankan kerja dari server utama, yang dimana pengembang web bakalan mengirimkan script statis mereka kayak aset video, gambar itu ke sini agar kita bisa mengakses website mereka lebih cepat dan efisien. Dan di sini nih fungsinya itu menyimpan salinan konten berat seperti gambar dan video sedekat mungkin dengan pengguna, sehingga proses loading halaman web menjadi jauh lebih cepat. Intinya biar user experience kita itu enak aja lah, nggak merasakan lagging dan suatu yang kurang mengenakan lah. Oke, sebagai kesimpulan, kita dalam berselancar tuh kan pasti
pasti dimulai dari mengetikkan URL, lalu oleh DNS dia bakal diubah menjadi sebuah IP, yang dimana IP ini menggunakan request dari HTTP menuju ke server, dan di server peran dari backend dan database tadi mengolah request dan dikembalikan ke dalam ke klien berupa data ataupun tampilan yang kita inginkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.